Jumpa lagi dalam channel kita, Bebaskan Belajar Bersama Aspek Kehidupan. Tidak lupa salam kita, dahsyat luar biasa, jadilah pribadi unggul. Nah, sebelumnya saya sempat sedikit menyampaikan bagaimana persiapan menghadapi psikotes, ya, evaluasi psikologi. Nah, biasanya itu akan dilanjutkan dengan wawancara kerja, interview. Nah, apa perlu persiapan? Perlu sih, perlu. Tetapi tidak perlu harus, apa ya, kira-kira yang tanya sana, tanya sini, tidak perlu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa di dalam interview yang model belakangan itu tidak lagi orang itu menanyakan bagaimana sikap saudara kalau saudara ini dihadapkan pada masalah ini. Nah, itu hampir boleh saya sampaikan. Hasilnya itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Artinya tidak menunjukkan kompetensi yang kita punyai. Karena pasti orang akan mengacu, merefer kepada pengetahuan di buku atau apalah gitu. Teoritis gitu. Nah, ini semacam apa? Fortune teller gitu. Kalau nanti begini bagaimana Anda? Emang psikolog itu tukang nujum gitu. Nggak betul itu. Nggak betul. Nggak ada gunanya. Jadi perlu dikenali apa yang disebut dengan BEI. Behavioral Event Interview. Jadi interview berdasarkan event-event yang memang kita pernah alami sendiri. Real, nyata, fakta. Karena apa sebenarnya yang dicari dari seorang calon karyawan itu adalah kompetensi apa yang ada pada diri yang bersangkutan. Mau kompetensi leadership, komunikasinya, manajerialnya apa sesuai dengan jenjang jabatannya, tingkatan jabatannya. Jadi kompetensi yang dipentingkan. Jadi percuma kalau misalnya kalau seandainya ada persoalan ini, apa yang Anda lakukan? Itu pasti teoritis jawabannya. Itu bisa diduga, dan bagi saya terus terang itu pertanyaan yang mubazir sebenarnya. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan percuma. Jadi ingat, para calon-calon pencari kerja, nggak usah. Nah, oleh karena itu apa coba? Siapkan sebenarnya performance, kinerja, apa pengalaman prestasi yang top. 1, 2, atau 3 syukur-syukur selama perjalanan hidup ini. Kalau sebelumnya pernah bekerja di satu tempat, silakan. Oh, saya pernah menjadi ketua panitia ini. Oh, saya pernah pegang posisi ini. Hasilnya ini, apa yang saya lakukan, prestasinya seperti ini. Penilaian dari pimpinan begini-begini. Wah, itu yang kita akan tahu bahwa oh, orang ini punya kompetensi apa sebenarnya. Nah, kadang-kala orang bertanya, terutama newcomer ya, orang-orang yang baru. Oh, saya belum pernah kerja, jadi apa yang saya mau cerita? Gak usah takut. Intinya adalah pengalaman hidup sampai detik Anda menghadapi interview. Kalau misalnya di OSIS, di organisasi olahraga, bela diri, apa, silakan aja. Oh, saya pernah ditunjuk sebagai ketua majelis ini di masjid misalnya pemuda, dan ceritakan apa keberhasilannya, apa faktanya, perasaan apa yang menyertai keberhasilan itu akan ditanya. Nah, saudara kayaknya perlu untuk menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Itu yang paling penting. Dengan bahasa lugas, tidak usah terlalu jauh-jauh lari kemana-mana, straightforward, straight to the point. Ini pengalaman saya, ini sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai sekretaris. Tantangan yang saya hadapi ini, dan bagaimana saya bisa melewati tantangan itu. Karena dana belum cukup, ya terpaksa malam itu saya mulai cari alamat-alamat siapa bos-bos yang kira-kira bisa dimintain bantuan. Paginya langsung gerak lah. Hal-hal seperti itu yang penting untuk Anda siapkan sebenarnya. Jadi jangan nanti pada saat sudah sampai di tempat interview gelagapan gitu, nyari-nyari pasalnya. Itu agak lucu. Itu yang persiapan yang ingin saya sampaikan. Jadi perlu diidentifikasi nanti oleh interviewer itu. Bagi saya sebagai psikolog, yang penting
orang ini punya kompetensi apa? Oh, leadership. Oh, komunikasinya. Oh, interpersonal relationship-nya seperti apa? Wah, gitu. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain seperti apa? Ketelitiannya macam-macam lah, sesuai dengan job description yang memang dibutuhkan untuk posisi yang memang Anda akan lamar gitu. Nah, ini yang penting. Jadi jangan terlalu terkekang oleh pengalaman di tempat kerja sebelumnya, terutama untuk mereka yang belum pernah bekerja. Waduh, mau cerita apa aku? Gitu. Nggak usah takut. Ceritakan apa di masyarakat, di RT, di RW, kelurahan, kecamatan. Syukur-syukur pernah meraih apa prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, atau mungkin ya di skop-skop 17-an. No problem itu. Jadi model-model konvensional itu pada umumnya interview konvensional itu sudah ditinggalkan karena memang buang-buang waktu dan sebetulnya arahnya tidak jelas sebenarnya apa yang mau dicari ini. Kalau mau cerita ya cerita aja, tapi kan intinya nggak dapat apa-apa. Jadi si interviewer dari pihak perusahaan pun nggak dapat apa-apa sebenarnya dia. Sayang sekali gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang memang sedang getol-getol mencari, maka yang penting persiapkanlah top 3 paling tidak performance. Tapi bagi interviewer yang cukup jago, juga mau ditanyakan tentang hal-hal apa yang pernah Anda rasakan sebagai kegagalan. Siapkan. Oh, saya pernah merasa ini gagal. Nah, pasti pertanyaan, jadi Anda kira-kira tahu nggak kenapa itu terjadi kegagalan? Nah, berarti kita harus cepat juga untuk mengevaluasi kenapa ya saya gagal waktu. Jangan mencari-cari pada saat itu, tapi udah tahu. Waktu itu memang faktor ini kendalanya. Nah, mungkin teman-teman tidak siap. Saya sendiri waktu terbatas sambil bekerja, sambil ada dan sebagainya. Sehingga kita pun bisa menguraikan itu secara pasti. Beserta dengan perasaan. Wah, saya sedih sekali. Pada itu saya merasa kecewa. Memang terus terang aja saya menyesal tidak mempersiapkan itu. Itu jauh lebih positif, jauh lebih bagus. Artinya kita menyadari diri kita sendiri. Apa kelebihan dan kelemahannya. Ingat itu, self-acceptance, menerima diri kita sendiri. Baik positif maupun negatifnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengatakan ya, tapi saya tidak akan ulangi itu. Dan saya paham betul di mana kira-kira belokan-belokan yang kritis, yang berbahaya, tanjakan mana yang saya harus persiapkan sebelumnya supaya jangan terjatuh. Nah, ini yang penting. Jadi menurut saya untuk interview yang penting ini, cari peak, puncak-puncak keberhasilan, performance, prestasi, kinerja positif, tapi jangan lupa siapkan juga hal-hal yang menjadi kendala. Saya ada kendala ini, saya merasa ini di sini sedih, gagal saya. Ceritakan. Itu akan menjadi kembali lagi melengkapi foto dari evaluasi psikologi. Itu akan semakin dibulatkan dengan interview. Jadi hasil psikotes disandingkan kemudian interview. Yang penting santai saja, tidak usah tegang. Karena kalau tegang kita biasanya agak mandek ini pikiran ini, bisa terkendala. Relax. Karena juga bagi kita juga perlu mencetakkan raport ya. Hubungan saling percaya sehingga orang akan terbuka dengan lebih baik gitu. Dan itu akan mencapai hasil yang optimum. Saya kira itu yang penting bagi pencari kerja. Sekali lagi, salam kita dahsyat luar biasa, jadilah pribadi unggul. Sekian, terima kasih.